Indonesia disebut sedang darurat judi online. Judi online di Indonesia juga tidak memandang gender ataupun profesi. Mulai dari pekerja, pelajar, remaja, ibu rumah tangga hingga anak-anak sekolah dasar pun masuk ke dalam jeratan judi online. Padahal berdasarkan berbagai riset internasional, Indonesia diprediksi akan tumbuh menjadi negara maju pada 2045. Namun dengan masifnya judi online saat ini, bagaimana nasib generasi anak bangsa selanjutnya? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan data mencegangkan soal judi online di Indonesia. Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Kongah mengungkapkan ibu rumah tangga hingga anak sekolah dasar ikut serta main judi online. Natsir mengatakan perputaran uang judi online termasuk judi konservatif juga meningkat pesat tahun ke tahun. Dia menjabarkan di tahun 2021 ada sekitar 57 triliun rupiah perputaran uang perjudian. Jumlahnya meningkat sampai lebih dari 81 triliun rupiah di 2022. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo langsung melakukan penanganan konten perjudian online dengan melakukan pemutusan akses situs atau takedown konten dengan muatan perjudian. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyebut, Kominfo melakukan penanganan konten perjudian yang menyusupi situs pemerintah dengan tindakan memblokir rekening bank yang memfasilitasi kegiatan perjudian online juga diambil oleh Kominfo. Hal ini karena sebelumnya sejumlah situs dan akun media sosial milik pemerintah pernah diretas atau ditumpangi oleh promosi judi online. Adapun sejak 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023, Kominfo menemukan 9.052 situs pemerintahan yang disisipi konten perjudian. Kominfo juga telah meminta kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran atau penyertaan dalam blacklist terhadap 176 nomor rekening atau akun bank yang diduga terlibat dalam kegiatan perjudian online selama bulan Agustus 2023. Adapun parahnya, Kominfo menyebut judi online mendatangkan kerugian di masyarakat senilai 27 triliun rupiah per tahun. Di saat maraknya animo judi online, sempat terdapat usulan untuk diberlakukannya pajak untuk aktivitas ini. Dengan harapan tidak semakin banyak devisa yang lari ke luar negeri, mengingat aplikasi dan para bandar judi online pun banyak disebut-sebut berada di luar negeri. Tetapi mengenai usulan ini tentu ada plus minusnya. Karena memberlakukan pajak berarti membuat aktivitas judi menjadi legal. Alhasil, untuk saat ini masih belum menjadi fokus Kominfo. Judi itu adalah tindakan ilegal di Indonesia. Jadi semua yang melakukan tindakan judi atau perjudian, dia harus berhadapan dengan hukum. Sampai per hari masih 3.000-an situs takedown, blokir. Kita udah identifikasi rekeningnya, juga lebih cepat penanganannya. Nggak usah khawatir, karena saya udah dapat laporan, dapat informasi juga mulai terjadi penurunan drastis ya. Dulu ada 9.000 situs pemerintah main disusupin judi. Sekarang kan kita udah himbau supaya dibersihkan semuanya. Judi online ini kan transnasional, sifatnya transnasional, borderless, ya kan? Yang mau tahu dari Filipina, mana ada warga negaranya dia? Bisa di Kamboja, bisa di negara lain gitu kan. Ya pemirsa, untuk mengetahui apa sebetulnya yang menyebabkan maraknya kasus judi online di Indonesia, sudah bersama saya secara daring dengan Pratama Persada selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, Communication and Information System Security Research Center. Ya Pak Pratama, belakangan ini kasus judi online di Indonesia semakin marak dan jangkauan kasusnya pun juga sudah merambah ke ibu rumah tangga bahkan anak sekolah dasar. Bagaimana sebetulnya tanggapan Bapak mengenai fenomena ini? Hal apa yang membuat semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terpapar judi online? Ya, jadi kalau menurut saya ini adalah rentetan dari banyaknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia sebenarnya. Kenapa saya bilang awalnya seperti itu? Karena bandar-bandar judi, agen-agen judi ini tidak akan bisa mengirimkan tawaran judi online-nya kalau mereka nggak punya kontaknya masyarakat, ya kan? Nah, dari mana mereka dapat kontak? Mereka dapat kontak dari kebocoran data yang terjadi
begitu maraknya di Indonesia dan tidak ada hukumannya buat mereka gitu. Walaupun kita punya undang-undang perlindungan data pribadi. Akhirnya dengan data-data itu mereka menyebarkanlah ini iklan-iklan judi online. Nah, setelah diiklankan gitu nyampe kepada masyarakat, tawarannya menggiurkan. Kenapa sangat menggiurkan? Dia bilang bisa sampai untung berkali-kali lipat, modal 50.000 bisa sampai 1 juta dan lain-lain begitu. Akhirnya banyak yang terjebak. Begitu sudah terjebak, ternyata memang memudahkan. Instalasinya gampang, layanan dari adminnya juga bagus, begitu. Kemudian depositnya itu nggak banyak-banyak, 10.000 perak aja sekarang bisa. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak orang-orang yang sebenarnya dia masih kekurangan gitu. Uangnya itu masih kekurangan, harus digunakan untuk hal yang lebih penting, akhirnya digunakan untuk coba-coba main judi ini. Begitu mereka deposit, gampang, bisa pakai transfer, bisa pakai dompet digital, bisa pakai segala macam channel gitu. Akhirnya mereka main. Begitu mereka main, dicoba dikasih kemenangan sedikit. Mereka seneng gitu. Tapi akhirnya dikalahkan. Begitu kalah apa yang terjadi? Mereka coba deposit lagi gitu. Ketika duitnya sudah habis gimana? Mereka melakukan pinjaman online gitu yang akhirnya terjebak kemana-mana. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia hingga akhir 2023 mendatang akan mencapai 200 triliun rupiah. Angka ini sudah naik jauh dari tahun 2017 yang sebesar 2 triliun rupiah. Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan, diperlukan upaya keras dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi persoalan judi online yang terus melonjak. PPATK juga mencatat, dari 2,7 juta masyarakat yang terlibat judi online, ada 2,1 juta orang atau 78% berpenghasilan Rp100.000 per hari, termasuk pelajar hingga ibu rumah tangga. Karena kalau diharap saja pemerintah bekerja keras untuk mencegah memberantas judi online ini, itu akan sulit kalau di masyarakatnya sendiri tidak peduli ya. Nah, dari yang angka yang tadi sudah disampaikan itu kan kita cukup jelas melihat bagaimana pertumbuhannya itu begitu signifikan ya, melonjak sampai ratusan persen. Dari 2017 kalau kita lihat tuh Mas Bram, baru ada 2 triliun transaksi dengan jumlah transaksinya 250.000 lebih. Nah, hanya dengan 1 tahun saja itu meningkatnya udah 100%. Di 2018 melonjak menjadi 3,9 triliun dengan transaksi 6.666. Tahun berikutnya melonjak lagi lebih dari 100%, 6,1 triliun dengan jumlah transaksi 1,8 juta transaksi lebih. Di 2020 ini pada masa awal krisis ya, itu pelonjakannya luar biasa lagi, jadi 15 triliun lebih ya, dengan jumlah transaksinya itu ada 5,6 juta. 2021 50 triliun, 57 triliun transaksi ya dalam rupiah. Lalu kemudian jumlah transaksinya 43 juta. Di tahun 2002 akhir kemarin itu 104 triliun. Jumlah nilai transaksinya dengan jumlah transaksinya 104 juta nilai transaksi ya, jumlah transaksi. Itu kalau kita total sampai dengan 2003 pertengahan ini itu 200 triliun lebih jumlah transaksinya. Nah, ini yang fenomena yang menarik kita lihat dari angka-angka ini. Dari 2,7 juta masyarakat yang terlibat dengan judi online yang ada itu, 2,1 jutanya itu yang berpenghasilan di bawah 100.000. Itu dampaknya seperti apa? Nanti mungkin Pak Patra akan bisa jelaskan ya, dampak terhadap perkembangan pertumbuhan gizi anak ya. Dari 2,1 juta masyarakat yang terlibat itu ada mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pegawai swasta, pegawai negeri, aparat. Kalau katakanlah ya, ibu rumah tangga berpenghasilan
Artinya untuk kebutuhan rumah tangga itu penghasilannya 100.000 per hari. Lalu separohnya dibuat untuk judi online. Akhirnya yang bisa dikonsumsi oleh keluarga itu cuma 50.000. Seharusnya kan dengan uang 100.000 tadi, dia bisa beli susu buat anaknya. Tapi karena uangnya dibuat judi dan kalah, dan biasanya juga judi kan nggak pernah menang. Kalah kan, itu kan berakibat luas ya terhadap masyarakat, terhadap gizi masyarakat. Jangan-jangan banyaknya stunting itu masih banyak di keluarga kita di Indonesia itu ya oleh judi ini. Mungkin sosiolog atau apa bisa jelaskan lebih lanjut ya. Tidak hanya ilegal, judi online juga berpotensi menjadi katalisator pinjol yang macet dan bermasalah. Hal ini lantaran karena masyarakat yang kalah akan mencoba untuk mengakses pinjaman online dan uangnya digunakan kembali untuk bermain judi. Terutama karena lebih banyak masyarakat yang berpenghasilan kecil yang terjerat ke dalam judi online. Hingga kini semua upaya yang dilakukan belum dapat memberantas permasalahan judi online secara tuntas. Oleh karena itu besar peranan pemerintah untuk terus memonitor perputaran uang yang ada di dalam judi online, utamanya dengan terus bekerja sama dengan para aparat penegak hukum serta perbankan untuk dapat menegakkan hukum secara tepat kepada para pelaku. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.